Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, adapun kompetensi dasar yang nantinya kita pelajari di video ini. Pertama, pengertian limit fungsi di suatu titik. Yang kedua, mencermati gambar yang berkaitan dengan limit fungsi. Oke, pengertian limit fungsi di suatu titik. Limit fungsi adalah suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri suatu titik maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Dari Dedi Heryadi 2007. Oke, coba kalian perhatikan tabel fungsi berikut. Di sini ada tabel X dan Fx. X diambil nilai 0,9, 0,98 hingga kemudian 1,001, 1,005, 1,05 dan 1,1. Dan fx-nya sudah ada hasilnya ya. Ini titik-titik maksudnya. Nah, keterangan pada tabel yang dimaksud, yang pertama, jika x mendekati 1 dari kiri, sebentar, jika x mendekati 1 dari kiri, maka nilai fx mendekati 2. Nah, perhatikan, kalau ini nilai x ya, mendekati 1 dari kiri, ini kan 0, 0,9, ini kan 0, kemudian ini 0,9, 0,95, 0,98. Nah, ini kan lama-kelamaan mendekati nilai 1, ya enggak? Maka nilai fx itu akan mendekati 2. Tahu dari mana? Dari nilai fx di sini. Di sini kan ketika x-nya 0, fx-nya nilai 1, ketika x-nya 0,9, fx-nya nilai 1,9, ketika x-nya 0,9, fx-nya 1,95, ketika x-nya 0,98, fx-nya 1,98. Nah, lama-kelamaan itu akan mendekati nilai 2 dari keterangan ini. Maksudnya seperti itu. Ini nggak tahu ya, ini fungsinya apa gitu, misalkan x kuadrat apa plus 4x atau apa. Tapi ini langsung ke contohnya. Ini masih menjelaskan contoh keterangan dari tabel. Yang kedua, jika x mendekati 1 dari kanan, ya, dari 1 ke kanan, 1 dari kanan dari sini, area sini, maka nilai fx mendekati 2. Ya. Kalau jika x mendekati 1 dari kanan, berarti ini berkurang. Perhatikan, dari x-nya 1,1, kemudian 1,05, kemudian 1,005, kemudian 1,001. Nah, lama-kelamaan ini berkurang kan, dari kanan ke kiri nilai x-nya. Nah, dia akan mendekati 1 dari kanan, maka nilai fx-nya akan mendekati 2. Maka nilai yang bawah ini, ketika x-nya 1,1, fx-nya 2,1. Ketika x-nya 1,05, fx-nya 2,05. Ketika x-nya 1,05, fx-nya 2,005. Ketika x-nya 1,01, fx-nya 2,001. Dia lama-kelamaan dari kanan ke kiri mendekati 2 gitu. Nah, jadi jika x mendekati 1, maka nilai fx mendekati 2. Nah, inilah kesimpulannya, kesimpulan dari limitnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan fungsi limitnya seperti di bawah ini. Nah, ini. Jadi cara bacanya itu, apabila limit x mendekati 1, maka nilai fx-nya sama dengan 2 atau mendekati 2. Ya. Jadi keterangan yang di sini itu menjelaskan rumusan limit yang di bawah ini. Nah, itulah asal muasal dari suatu nilai limit. Itu. Habis ini paham ya? Lanjut. Nah, di sini kita coba contoh menggunakan fungsinya ya. Gambarlah tabel fungsi limit dari limit x mendekati 2 untuk x kuadrat ditambah x min 6 per x min 2. Dan tentukanlah hasil limitnya. Nah, sebentar. Bapak kasih ini dulu penjelasan. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kalau kita ingin menentukan hasil limitnya, kalian pasti sudah mempelajarinya kan di kelas sebelumnya itu. Sebentar, Bapak bikin dulu limit fungsinya seperti yang di situ. Itu tadi fungsinya apa?
X mendekati 2 ya. X mendekati 2 untuk X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Oke, ini soalnya ya. Oke, kalau kita misalkan ingin menentukan hasilnya, kalau cara dulu gimana? Masih ingat gak kalian? Cara dulu kan seperti ini ya, sebentar. Jadi dari sini sama dengan tinggal kita faktorkan kan nilai limitnya itu. Oke, kemudian nih faktornya berapa? S. Nah, di sini faktor dari X kuadrat plus X min 6 itu adalah X plus 3 X min 2, ya enggak? Nah, di bawahnya kan tetap X min 2, ya enggak? Nah, setelah itu kan kalian coret kan? Nah, setelah itu kan kalian coret nih. Nah, X min 2 kan bisa dicoret dengan X min 2. Nah, gini kan? Sehingga didapat nilainya itu cuman X plus 3. Ketika sudah dicoret-coret, maka masukkan nilai X sama dengan 2-nya kan? Berarti kan ganti X dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya adalah 5. Ini kan kalau pakai cara pemfaktoran yang kemarin di kelas sebelumnya. Betul kan? Nah, sekarang kita buktikan dengan pakai tabel fungsi. Apakah nilainya sama 5? Oke, lanjut. Penyelesaiannya buatlah tabel seperti gambar di bawah ini ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai X-nya. Jadi, cara buat apa tuh namanya? Menentukan nilai X-nya, kita buat di sini titik-titik sampai tak hingga. Nah, kemudian dari sebelah kiri ke kanan itu ya, dari sebelah kiri ke kanan sini itu jangan sampai kita melewati batas angka 2 atau kurang dari 2 nilainya. Yang mendekati aja. Saya ambil, jadi ini kita ngambil sembarang nilai nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi beraturan nilainya ya. Nah, ini Bapak ambil nilainya 1,75, 1,95, 1,99, 1,99, titik-titik, kemudian tengah-tengahnya itu coba nanti 2 ya. Ini Bapak kasih nilai 2 dapat dari mana? Dari sini X mendekati 2. Kalau yang gambar sebelumnya kan belum ada. Nah, ini Bapak ingin menjelaskan kalau 2 nilai fx-nya berapa gitu. Nah, kemudian dari kanan ke kiri itu jadi dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Tapi jangan sampai kurang dari 2 ya. Jadi bikin titik-titik di sebelah kanan sini Bapak ambil nilainya dimulai dari 2,9, 2,01, 2,001. Jadi semakin berhimpit nilai X-nya itu nanti akan semakin jelas gitu. Apa tuh pendekatannya. Nah, coba lanjut lagi, berarti ini fx-nya kan nilai ketika titik-titik di sini titik-titik juga, itu juga nih yang sini titik-titik juga, itu juga. Nah, sekarang kita coba nanti gunakan kalkulator sebentar. Oke, lanjut. Jadi nanti kalian hitung aja coba pakai kalkulator sendiri apakah benar nilainya. Ini Bapak udah pasti benar ya, soalnya udah pakai kalkulator juga. Jadi ketika x-nya 1,75, nilai fx-nya sama dengan 3,75, masukin ke sini. Jadi ketika X-nya sama dengan 1,95, nilai fx-nya sama dengan 4,95, masukin ke sini. Disesuaikan. 1,99 yang ini, 1,99 yang ini. Gitu. Lanjut. Begitu juga dari kanan ke kiri ya. Ketika X-nya 2,001, maka nilai fx-nya itu 5,001. Ketika X-nya 2,01, nilai fx-nya sama dengan 5,01. Ketika X-nya 2,9, nilai efeknya sama dengan 5,9. Nah, kalian lebih baik pakai kalkulator untuk seperti ini. Bapak berikan apa tuh namanya, tidak masalah kalau pakai kalkulator untuk perhitungan seperti ini. Nah, lanjut. Nah, sekarang
Apabila kalau X-nya sama dengan 2, ternyata nilai fx-nya itu adalah 0/0, yang artinya tak terdefinisi atau tak terhingga, ya. Yang artinya tak terhingga ini. Nah, sehingga itu dalam bentuk tak tentu. Jadi nilai X sama dengan 2 itu menghasilkan 0/0, tak tentu. Jadi tak tentu ya. Jadi nggak ada hasilnya gitu. Error ceritanya. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata kesimpulan dari tabel ini adalah dari tabel dapat dilihat jika variabel X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, maka F2-nya hasilnya tak tentu. Tapi jika X mendekati 2 dari arah kiri, jadi dari kiri ke kanan, maka nilai Fx mendekati 5. Nilai Fx ini mendekati 5 dari kiri ke kanan. Demikian juga jika X mendekati 2 dari arah kanan ke kiri, maka nilai Fx mendekati 5 juga, ya. Dari X-nya dari kanan ke kiri, nilai Fx yang bawahnya juga mendekati 5. Oleh karena itu dapat ditulis, nah, limit X mendekati 2, X kuadrat plus X min 6 per X min 2 sama dengan 5. Sama kan kayak yang tadi kita pakai cara biasa pemfaktoran yang di Word. Nah, sama kan di sini. Tuh, hasilnya juga 5. Itulah nama asal muasal dari limit itu sendiri. Kalian bisa lihat tuh, ya. Oke. Oh, udah habis. Nah, itulah pengertian dari limit fungsi di suatu titik. Jadi untuk pertemuan video hari ini cukup sampai di sini saja tentang penjelasan limit. Nanti mungkin ada latihan-latihan soalnya, tunggu saja di classroom ya. Nanti Bapak kirim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.